Ya, shalom Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kembali kita bertemu di hari Minggu ini dalam sebuah ibadah raya Galilea Community of Christ. Dan Bapak Ibu, mari kita siapkan diri untuk kita baca, dengar, dan renungkan firman Tuhan di kesempatan hari Minggu hari ini. Baik, kita berdoa. Segala hormat kemuliaan hanya bagimu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami datang di hadapan-Mu dengan ucapan syukur sebab Tuhan yang telah membawa kami berada di hari Minggu ini. Kiranya hari ini kami benar-benar menerima firman Tuhan yang luar biasa yang akan membentuk karakter kami, sebab kami tahu firman-Mu bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik kami kepada kebenaran. Itu sebabnya urapi kami semua, buka hati pikiran kami. Terpujilah Engkau, urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kata kalimat yang keluar dari mulutku adalah kata kalimat penuh kuasa, penuh urapan, yang mendengar diberkati, berakar, bertumbuh, berbuah di dalam Engkau. Kami diamkan seluruh suara hati kami kecuali suara Tuhan kami mau dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Bapak Ibu, bacaan Alkitab hari ini ada dua bagian. Yang pertama di 1 Tawarik 21 ayat 1 dan 2. Lalu kemudian ayat 7 dilanjutkan dengan 2 Samuel pasal 24 ayat 1 sampai 3 dan dilanjutkan dengan ayatnya yang ke-10. Baik, kita baca di 1 Tawarik 21 ayat 1 dan 2 dikatakan begini. Iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Ayat 2, lalu berkatalah Daud kepada Yoab dan kepada para pemuka rakyat, pergilah, hitunglah orang Israel dari Berseba sampai Dan bawalah hasilnya kepadaku, supaya aku tahu jumlah mereka. Ayat 7, tetapi hal itu jahat di mata Allah, sebab itu dihajarnya orang Israel. Kemudian kita lagi lihat di dalam 2 Samuel pasalnya yang ke-24 ayat 1 sampai 3 dan juga ayat 10. Ini ceritanya ini senada. Bangkitlah pula murka Tuhan terhadap orang Israel, ia menghasut Daud melawan mereka. Firman-Nya, pergilah, hitunglah orang Israel dan orang Yehuda. Ayat 2, lalu berkatalah raja kepada Yoab dan para panglima tentara yang bersama-sama dengan dia, jelajahilah segenap suku Israel dari Dan sampai Berseba. Adakanlah pendaftaran di antara rakyat, supaya aku tahu jumlah mereka. Ayat 3, lalu berkatalah Yoab kepada raja, kiranya Tuhan Allahmu menambahi rakyat 100 kali lipat daripada yang ada sekarang, dan semoga mata tuanku raja sendiri melihatnya. Tetapi mengapa tuanku raja menghendaki hal ini? Perhatikan ayat 10. Tetapi berdebar-debarlah hati Daud setelah ia menghitung rakyat. Lalu berkatalah Daud kepada Tuhan, aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang Tuhan, jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh. Ini menarik Bapak Ibu ya. Daud berkata kepada Tuhan, aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang Tuhan, jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh. Jadi perhatikan Bapak Ibu, dalam ayat ini kita menemukan satu kalimat yang menarik yang berbunyi begini Bapak Ibu, di ayat 1 di 1 Tawarik 21. Iblis bangkit melawan Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Sebagai raja, Daud berhak untuk menghitung rakyat atau mengadakan sensus. Betul? Iya kan? Nggak salah. Betul kan? Iya, karena dia raja. Apalagi pada zaman dahulu,
sensus atau juga biasa disebut dengan cacah jiwa itu sangat diperlukan untuk mengetahui jumlah orang yang wajib bayar pajak atau berapa laki-laki dewasa yang bisa ikut perang. Jadi perkara menghitung menghitung rakyat itu atau sensus bukan sesuatu yang salah. Tetapi Bapak Ibu perhatikan, dalam ayat tadi dijelaskan bahwa iblis membujuk atau dengan kata lain menggoda Daud. Iblis menggoda Daud atau iblis membujuk Daud. Ya kan? Kita tahu bahwa iblis adalah musuh nomor 1 seluruh orang percaya. Ia selalu merencanakan yang jahat bagi semua manusia. Iblis punya rancangan bagi manusia adalah jahat, supaya manusia senasib dengan dia. Iblis selalu bangkit untuk melawan orang-orang percaya. Di dalam 2 Samuel, 2 Samuel pasal 24, pada ayat 1 tadi kita membaca bahwa Tuhan yang menghasut, Tuhan yang menghasut ambisi Daud untuk menghitung jumlah rakyatnya, dan iblis memanfaatkan dengan mendorongnya untuk tergoda dan melakukannya. Jadi ada 2 hal yang sepertinya bertentangan, Kalau di 1 Tawarik 21, iblis bangkit melawan orang Israel, ia membujuk Daud, menggoda Daud. Tapi 2 Samuel pasal 24 ayat 1, di sana dikatakan bahwa bangkitlah pula murka Tuhan terhadap orang Israel, ia menghasut Daud. Jadi Allah yang menghasut, Allah yang menghasut, Jadi di sini kita lihat bahwa Tuhan yang menghasut, tetapi iblis yang memanfaatkan dengan mendorongnya untuk tergoda dan melakukannya. Nah, sebenarnya iblis berkeinginan supaya orang Israel mendapat celaka melalui Daud. Tetapi pertanyaannya ialah, mengapa Tuhan mengizinkannya dan tidak menjaga dan membela umatnya? Bukankah firman Allah berkata bahwa setiap anak Tuhan adalah biji mata serta umat kesayangan Tuhan? Iya kan? Nah, iblis bisa bangkit mencobai Raja Daud karena Tuhan marah. Dalam 2 Samuel pasal 24 pada ayat 1 di sana kita membaca, ada sesuatu yang tidak beres dalam diri Daud. Tuhan menguji motivasi Daud. Tuhan mengizinkan iblis untuk menggoda Raja Daud. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, dalam hidup kita sekarang ini ada waktu-waktu tertentu di mana Tuhan mengizinkan iblis datang mencobai kita. Seperti Ayub juga kan? Nah, oleh sebab itu jangan berpikir bahwa setelah menjadi anak Tuhan hidup kita selalu diberkati dan tidak ada masalah. Alkitab tidak bilang begitu. Iya kan? Pandangan ini keliru Bapak Ibu. Justru semakin kita mendekat kepada Tuhan, semakin kita sungguh-sungguh, semakin banyak masalah. Daud katakan kemalangan orang benar banyak. Nah, pertanyaannya adalah kenapa Tuhan marah kepada Daud dan kepada bangsa Israel? Bapak Ibu, kalau saya renungkan, sebetulnya
sensus jiwa itu kan baik, ya, apalagi dia seorang raja, ada Daud sebagai seorang raja. Tetapi Tuhan tahu persis apa tujuan Daud menghitung rakyat, ya kan? Nah, tujuan Daud menghitung rakyat Israel bukan untuk kepentingan pemerintahannya, tetapi supaya Daud tahu seberapa besar kekuatan jumlah tentaranya. Tuhan tahu apa motivasinya. Karena pada zaman dulu setiap laki-laki yang berumur 20 tahun ke atas diwajibkan jadi tentara. Jadi kapan berperang maka semua laki-laki harus siap. Hal ini yang membuat Tuhan marah. Kenapa? Karena kemenangan-kemenangan Daud terhadap lawan-lawannya bukan karena banyaknya jumlah tentara dan keahlian mereka dalam berperang. Tetapi kemenangan dalam peperangan adalah karena Tuhan campur tangan. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Daud sebetulnya adalah gambaran orang percaya yang selalu ingin untuk menang. Amin. Tetapi ada saja orang Kristen yang menganggap bahwa keberhasilan hidupnya adalah atas kekuatan dan kemampuan mereka. Iya kan? Bukan karena Tuhan, tetapi karena kekuatan dan kemampuan dan karena jumlah serta kuantitas potensi yang ada. Memang Bapak Ibu, kita yang bekerja, berusaha, ya kan? Kita berusaha, kita bekerja. Tetapi satu hal yang jangan kita lupakan bahwa Tuhan yang memberikan keberhasilan. Maka itu disarankan kita supaya ora et labora. Ya kan? Kita berdoa, kita bekerja. Kita bekerja, kita berdoa. Ya kan? Doakan apa yang kau kerjakan dan kerjakan apa yang kau doakan. Nah, Bapak Ibu, Tuhan memilih kita bukan karena kita banyak atau sedikit. Itu tertulis dalam Ulangan 7 ayat 1. Tetapi karena kasih Tuhan. Demikian kalau saudara baca di Ulangan pasal 7 ayat 8. Nah, Tuhan izinkan iblis menggoda Daud karena Tuhan ingin menaikkan kualitas setiap anak-anaknya. Memang ada saat-saat tertentu di mana Tuhan mengizinkan iblis mengganggu kita supaya iman kita semakin berkualitas. Sehingga kita tidak bergantung kepada kondisi kemampuan atau situasi yang mendukung, melainkan secara total dan sadar kita bersandar kepada Tuhan. Amin. Tuhan mau supaya kita sungguh-sungguh percaya dan bersandar secara penuh kepada Dia. Tuhan dapat menolong kita baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Amin. Akibat dari sikap Daud yang salah itu, kemudian Tuhan memberikan 3 pilihan kepada Daud. Kalau kita baca di 1 Tawarik 21 ayat 11 dan 12. Di ayat 11 dikatakan begini. Kemudian datanglah Gad kepada Daud, lalu berkatalah ia kepadanya, beginilah firman Tuhan, haruslah engkau memilih, ayat 12, 3 tahun kelaparan atau 3 bulan lamanya melarikan diri dari hadapan lawanmu, sedang pedang musuhmu menyusul engkau, atau 3 hari pedang Tuhan, yakni penyakit sampar ada di negeri ini, dan malaikat Tuhan mendatangkan kemusnahan di seluruh daerah orang Israel. Ya kan? Maka sekarang timbanglah, jawab apa yang harus
kusampaikan kepada yang mengutus aku. Jadi ada 3 pilihan yang harus dia akibat dari sikap itu, yang konsekuensi ya, yaitu 3 tahun kelaparan atau 3 bulan lamanya melarikan diri dari hadapan lawan, sedang pedang musuh menyusul dia, atau 3 hari pedang Tuhan, yaitu sakit penyakit, ya tentu penyakit sampar ya, yang akan merajalela ada di seluruh negeri itu. Dan dikatakan malaikat Tuhan mendatangkan kemusnahan di seluruh daerah orang Israel. Nah, Bapak Ibu, ya, ini konsekuensi ya akibat dari sikap Daud yang salah. Ya kan? Karena apabila kita berserah ya kepada Tuhan, maka Tuhan pasti campur tangan. Ya kan? Daud salah dalam mengambil sikap, dan karena kesalahannya ya Tuhan akan memberikan dia akibat dari kesalahan itu. Nah, Bapak Ibu, tetapi kemudian Daud minta ampun ya. Dia mengaku bahwa dia bersalah ya. Dia katakan, berkatalah Daud kepada Tuhan, aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang Tuhan, jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh. Dia mengakui kesalahannya dan dia katakan bahwa itu adalah sebuah tindakan yang bodoh. Nah, mari kita hari-hari ini mawas diri. Ya. Karena apabila kita bersalah kepada Tuhan, tetapi kemudian minta ampun, maka Tuhan akan mengampuni dosa kita. Namun, akibat dari perbuatan yang salah itu kita harus memetik atau menuainya. Ya kan? Oleh karena itu, janganlah Bapak Ibu sekali-kali tergoda untuk menganggap bahwa kita bisa berhasil tanpa Tuhan. Ya. Berhenti berpikir bahwa saudara bisa berhasil karena kemampuan atau kekuatan atau jasa-jasamu. Tetapi mari kita teladani Daniel yang selalu mengakui akan campur tangan dan kasih setia Tuhan. Kalau kita lihat di Daniel ya pasalnya yang ke-9 ya. Saya akan bacakan untuk saudara Daniel pasalnya yang ke-9 pada ayatnya yang ke-18 dikatakan begini Bapak Ibu. Ya Allahku, arahkanlah telingamu dan dengarkanlah, bukalah matamu dan lihatlah kebinasaan kami dan kota yang disebut dengan namamu, sebab kami menyampaikan doa permohonan kami ke hadapanmu bukan berdasarkan jasa-jasa kami, tetapi berdasarkan kasih sayangmu yang berlimpah-limpah. Jadi Bapak Ibu, kalau kita punya sesuatu hari ini, jangan coba berpikir bahwa itu karena engkau, tetapi semua itu karena Tuhan. Amin. Tuhan yang memberikan ke kita kekuatan, Tuhan yang memberikan kita kemampuan, Tuhan yang memudahkan sehingga kita meraih sesuatu. Itu sebabnya mari saudara jangan tergoda oleh iblis. Iblis berusaha untuk menjauhkan kita dari berkat dan rencana Tuhan. Dan karena itu Daud pun sempat tergoda untuk menghitung kekuatan rakyatnya, ya kan? Sehingga pada akhirnya ketika dia menghitung, Tuhan tahu apa maksudnya, yaitu dia mulai
mengandalkan kekuatan rakyat. Padahal dia lupa selama ini kemenangan yang dia raih itu karena Tuhan yang beserta, karena Tuhan yang selalu campur tangan. Apapun kondisimu saat ini Bapak Ibu, jangan pernah ragukan kalau Tuhan sanggup menolong engkau. Tuhan pasti campur tangan karena dia turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Dia bekerja dalam segala sesuatu. Campur tangan Tuhan pasti kita alami. Amin. Dan karena itu ya di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Namun bersama Dia kita cakap menanggung segala perkara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.